Assalamualaikum teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UTS Manajemen Pendidikan Jasa Mandi. Di sini ada struktur organisasi sekolah. Kita slideshow dulu, oke? Selanjutnya pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi, maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda bisa dikoordinasi dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut, maka kita bisa mengetahui beberapa spesialis dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Lanjut. Fungsi struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan, kedudukan, dan koordinasi. Struktur organisasi menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota. Dalam hal ini, melalui bagian struktur organisasi dapat memperluas alur komunikasi antar tim. Koordinasi juga dibutuhkan untuk menghindari adanya miscommunication yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis yang sedang berkembang dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan komunikasi antar jabatan. Yang kedua, kejelasan dalam jalur hubungan. Fungsi struktur organisasi berikutnya adalah kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Selanjutnya, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tumpah tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dalam sebuah struktur organisasi. Misalnya saja jika dalam sebuah perusahaan memiliki 2 pemimpin sekaligus dapat menyebabkan adanya kebingungan dalam hal pengambilan keputusan cepat. 4. Pengendalian dan pengawasan. Adanya struktur organisasi penting untuk pengendalian dan pengawasan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya. Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengadilan dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Next. Nah, berikut ada struktur organisasi sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, ada komite sekolah, tata usaha. Yang ketiga, wakasek urusan kurikulum, wakasek urusan kesiswaan, wakasek urusan sarana atau prasarana, wakasek urusan kemasyarakatan. Yang keempat, koordinator BK dan pengajar. Yang kelima, siswa. Next. Pembagian kerjanya. Yang pertama, ada kepala sekolah. Tugas pokok dari seorang kepala sekolah adalah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Tugas kepala sekolah juga harus bisa berperan seperti edukator, manajer, inovator, dan leader motivator yang baik dari dalam dan juga luar. Yang kedua, ada komite sekolah. Tugasnya yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.
Tata usaha, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan organisasi atau instansi, membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha, memberi penilaian hasil kerja karyawan. Next. Pembagian kerja yang keempat, Wakasek urusan kurikulum. Yang pertama, menyusun jadwal evaluasi, mengelola semua program belajar mengajar, menyusun pembagian tugas para anggota di bagian kurikulum, menyusun pelaksanaan ujian seperti ulangan harian, UTS, dan UAS. Yang terakhir, menyusun kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, ada Wakasek urusan kesiswaan. Yang pertama, tugasnya mengadakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kegiatan OSIS. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menilai semua siswa yang mewakili sekolah jika ada kegiatan di luar sekolah seperti lomba. Yang keenam, ada Wakasek urusan sarana dan prasarana. Tugas yang pertama, mengelola inventarisasi barang seperti mencatat alat peraga olahraga. Yang kedua, mencatat semua barang atau alat yang masuk. Yang ketiga, mencatat inventaris kelas. Yang keempat, mencatat alat laboratorium yang telah masuk. Yang kelima, menyusun aturan anggaran sekolah. Next. Pembagian kerja yang ketujuh, dari Wakasek urusan kemasyarakatan. Tugas yang pertama, membantu pelaksanaan tugas BP3 dan membina kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, terkadang kegiatan sekolah bisa melibatkan masyarakat di sekitar sekolah sehingga bagian humas harus mengurus bagian ini. Yang ke-8 ada koordinator BK. Tugasnya memberikan konseling terhadap siswa yang ada di sekolah, baik itu pengarahan, bimbingan, masukan, motivasi, dan lain-lain yang dianggap bisa membangun perbaikan siswa menjadi lebih baik. Yang ke-9 ada pengajar. Sebagai pengajar atau pendidik, guru bertugas mengarahkan peserta didik ada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Yang ke-10 ada siswa. Nah, tugasnya pasti kalian pada tahu dong. Yang pertama tuh ada belajar, mengerjakan PR, melaksanakan jadwal piket, melakukan upacara bendera, berbuat baik kepada guru dan teman sekolah. Next. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.